sejak Mak Leni ini meninggal dunia, Wak, suasana yang semulanya adem, ayem, tiba-tiba langsung berubah mencekam di desa. Nah jadi Wak, saat itu di kalangan warga desa mulai tersiar nih rumor-rumor tentang penampakan sosok perempuan berambut panjang yang tidak punya leher. Nah sosok ini punya kepala tapi lehernya nggak ada, Wak. Jadi dari kepala tuh langsung nyambung ke badannya. Nah menanggapi rumor itu, Wak, warga pun mulai bercerita, sekarang desa kita udah nggak aman. Kemarin aku ditampain, Wak, sama sosok perempuan tanpa leher lagi bergelantungan di pohon kelapa, katanya. Warga lain juga nimpalin, iya sama aku juga pernah ditampain sosok itu di parit kampung, katanya. Sama, Wak, ada lagi bapak-bapak bilang sama. Kapan hari waktu aku lagi jaring ikan di dermaga nih, aku juga nengok ada sosok itu di sana. Desa kita ini udah betul-betul nggak aman nih, Pak, kata si bapak ini juga kan. Nah semakin hari warga yang mengaku pernah diganggu sama sosok itu pun jadi semakin banyak, Wak. Rumor tentang penampakan perempuan tanpa leher itu pun makin santer lagi nih, makin santer terdengar hingga akhirnya sampai juga lah ke telinga keluarga besarnya si Mbak Niah. Sebenarnya keluarga Mbak Niah ini nggak terlalu mau ambil pusing dengan rumor tadi, Wak. Mereka meyakini bahwa kemunculan dari sosok itu ya terjadi karena memang dunia manusia sama dunia hantu-hantu itu kan memang saling berdampingan, tapi ya udahlah kayak gitu. Nah Mbak Niah dan keluarganya yakin kalau selagi kita itu nggak ganggu mereka, ya pasti mereka juga nggak akan ganggu kita gitu. Pertama mereka masih ya sudahlah kayak gitu. Jadi meski memang rumor tentang sosok tanpa kepala ini makin panas lagi terdengar di desa itu, Mbak Niah sama keluarganya tetap melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa ya, macam bodo amat lah gitu kan, Wak. Agak skeptis tuh memang mereka awalnya. Dah hari-hari pun berlalu, Mbak Niah dan keluarganya masih tetap nggak ambil pusing lagi lah dengan adanya rumor tadi. Sampai akhirnya pada suatu malam sebuah peristiwa yang tidak pernah mereka duga tiba-tiba terjadi. Jadi ceritanya nih, Wak, malam itu Mbak Niah ini lagi ngaji di surau sama kakaknya, namanya Kak Ayu lah kita sebut. Itu adalah kegiatan yang memang rutin mereka lakukan setiap habis maghrib dan biasanya nanti mereka baru pulang ke rumah setelah sholat isya. Nah malam itu setelah selesai mengaji dan juga sholat isya berjamaah, Mbak Niah sama Kak Ayu ini pulanglah itu, Wak, bersama-sama ke rumah dengan berjalan kaki. Rute yang mereka lalui itu dari surau menuju ke rumah yaitu ya harus melewati dermaga dan juga area pemakaman nih, pemakaman Mak Leni itulah tadi. Tapi seperti yang aku bilang tadi, Wak, karena sampai malam pun di area itu masih ramai oleh lalu lalang warga, alhasil Mbak Niah sama Kak Ayu juga nggak takut kalau lo harus lewat depan pemakaman tuh malam-malam, nggak takut, biasa aja gitu. Dah tuh dua adik beradik sampan golek ini pun mulailah berjalan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan Mbak Niah sama Kak Ayu mulai ngerasa ada yang beda nih di sini. Entah kenapa suasana malam itu terasa lebih sunyi lagi, Wak, dari biasanya. Kenapa ya? Biasanya masih ada terdengar suara apa ya, suara alam malam lah gitu, kok ini nggak ada gitu. Lalu pas baru aja mereka melewati area makam dan juga dermaga, Wak, sayup-sayup mereka dengar ada suara tapak kaki yang ngikutin mereka dari belakang. Ada apa tuh gitu kan? Suara tapak kaki itu bikin Mbak Niah sama Kak Ayu langsung merinding, Wak. Mereka tapi nggak berani nih nengok ke belakang, cuma sama-sama tahu aja lah gitu. Kak Ayu bilang, "Dek, jalannya lebih cepat lagi lah. Jangan lama-lama, kasihan ibu nunggu di rumah sendirian," gitu. Itu alasannya. Iya Kak, ayolah kita pulang. Udah gemetar Mbak Niah nih. Saat itu Mbak Niah dan Kak Ayu ini langsung mempercepat langkah mereka. Tapi anehnya semakin cepat mereka berjalan, Wak, suara tapak kaki di belakang tuh juga terdengar makin kencang gitu loh. Macam juga nggak mau ketinggalan langkah mereka. Jadi kalau misalnya Mbak Niah sama Kak Ayu nih jalannya pelan, kaki itu ikut pelan. Kalau mereka berlari kencang juga si kaki belakang nih. Nah sama-sama sadar akan hal itu, Mbak Niah sama Kak Ayu pun makin bergetar lagi ketakutan. Aduh, udah nggak betul kan? Tapi, Wak, belum sempat mereka melarikan diri dari sana, tanpa sengaja Mbak Niah malah nengok dia